Pernahkah kamu berada di fase menginginkan sesuatu begitu besarnya, sampai hal itu terus berkutat di pikiran kamu? Susah banget buat move on karena kamu merasa layak untuk mendapatkannya. Jangan-jangan kamu sudah terjebak dengan yang namanya attachment syndrome. Hai, kembali lagi di YouTube channel I Woman of Indonesia. Channel yang akan mengajak para perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Banyak orang terjebak dalam kesulitan untuk merelakan sesuatu, merasa stuck dalam suatu emosi yang tidak berujung, mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, sehingga merasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Hal ini bisa terjadi apabila kamu terlalu terikat pada hasil atau outcome dari apa yang sedang kamu jalani saat ini. Bisa berupa orang, barang, atau ekspektasi tertentu. Sebagai contoh, mungkin beberapa dari kamu pernah melihat seorang perempuan yang berusaha keras menjalani hubungan dengan pasangannya. Ngechat setiap hari, nyamperin ke kota di mana pasangannya berada, bayarin ini dan itu, tantrum kalau nggak dikabarin seharian, panik kalau ada perempuan lain yang mendekati pasangannya dan lain-lain. Alih-alih membuat pasangan menjadi terkesima, justru perempuan seperti ini sebenarnya sedang mengirimkan sebuah energi ketidakpercayaan diri dan ketakutan. Si pria akan menangkap sinyal bahwa kamu takut kehilangan dia, takut hubungan ini berakhir, takut tergantikan, yang pada akhirnya membuat dia merasa tertekan dan menarik diri. Dengan kata lain, kamu sudah terjebak dalam suatu emosi attachment yang berlebihan dan tidak sehat terhadap hubunganmu. Di sisi lain, ada juga seorang perempuan yang effortless energy. Dia tidak mengejar apapun dan siapapun. Dia tidak memberikan seluruh powernya untuk orang lain yang bikin dia jadi hilang kendali. Dia fokus pada dirinya, mengembangkan diri, dan tetap tenang. Misalnya sibuk mempercantik diri, menambah wawasan, memperluas koneksi, dan bekerja. Alhasil, dia diperlakukan dengan sangat baik oleh pasangannya, penuh respect dan tanggung jawab. Dia juga dihargai dan dikagumi oleh orang-orang di sekelilingnya yang menjadikan dirinya magnet rezeki. Dia hidup dengan mindset keberlimpahan, sehingga apapun yang terjadi pada dirinya, dia tidak takut kehilangan. Dia berserah kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa sesuatu yang baik untuknya tidak akan pernah melewatkannya. Akhirnya, hal-hal baik pun datang menghampirinya, atau dengan kata lain, dia telah mempraktekkan yang namanya Art of Detachment. So, di video kali ini, I Woman of Indonesia akan mengajak kamu untuk membahas The Power of Detachment, terutama untuk kehidupan romansa dan pekerjaan. Hal ini penting untuk diketahui, terutama bagi perempuan, di mana intuisi dan perasaannya lebih dominan dibandingkan logika. Semakin kamu take everything slowly, relax, confident, dan memiliki self-concept yang baik, maka semakin mudah pula kamu menerapkan prinsip detachment. Oke, detachment. Secara sederhana, detachment dapat diartikan sebuah tindakan untuk melepaskan keterikatan, kemelekatan, ketergantungan pada ekspektasi tertentu. Orang yang mempraktikkan prinsip detachment mengerti bahwa ada banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Terkadang, untuk mencapai fase melepaskan diri dari kemelekatan ini juga tidak mudah. Seseorang harus memiliki kesadaran penuh untuk letting go of something. Ketika kamu sudah muak atau lelah dengan keadaan, kamu akan sampai di titik melepaskan. Oke, aku capek. Aku mau lepasin semuanya, cukup sampai di sini. Inilah proses detachment yang sesungguhnya. Jika kamu berhasil mempraktikkan prinsip detachment, hidupmu akan jauh lebih rileks. Kamu tidak mudah terdistraksi dengan hasil di masa depan yang belum bisa kamu kontrol. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Selebihnya kamu berserah pada Tuhan dan semesta. Hal ini pada prinsipnya juga sama ketika kamu berdoa. Mungkin sebagian dari kamu pernah melangitkan suatu doa di mana kamu benar-benar ingin mendapatkannya, namun ternyata hasilnya tidak sesuai. Contoh, mungkin kamu pernah bermimpi untuk bisa bekerja di BUMN. Kamu berupaya penuh untuk bisa masuk ke sana, mengorbankan waktu untuk persiapan tes masuk BUMN, dan gak ketinggalan untuk berdoa. Di dalam doa tersebut, kamu ngotot pokoknya hanya mau masuk BUMN. Kalau nggak masuk ke sana, kamu nggak tahu mau kemana lagi. Cari pekerjaan saat ini susah. Belum tentu ada perusahaan yang bagus yang bisa nerima kamu. Lalu ternyata kamu gagal keterima di BUMN.
Mengapa demikian? Ada dua alasan. Pertama, kamu terlalu melekat pada hasil akhir dari doamu. Kamu tidak sungguh-sungguh memberikan ruang pada Tuhan dan semesta untuk bekerja di luar batas pengetahuanmu. Dengan kata lain, di balik doa yang kamu panjatkan, kamu masih ingin campur tangan dan berusaha mengontrol keadaan. Kedua, kamu mensabotase dirimu sendiri dengan mengatakan bahwa cari kerjaan susah belum tentu ada perusahaan yang bisa nerima kamu. Ini adalah scarcity mindset. Kamu melimitasi pikiranmu sendiri. Kamu lupa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Terapkan prinsip bahwa di balik ketidakpastian ada keberlimpahan. Jadi, kalau kamu gagal masuk BUMN, ya sudah, pasti masih ada perusahaan lain yang sesuai dengan kualifikasi yang kamu miliki. Kamu hanya perlu expand pengetahuanmu terkait dengan website-website yang menyediakan berbagai macam lowongan kerja. Yang tadinya kamu pesimis bahwa kamu belum tentu bisa kerja di perusahaan sekelas BUMN, berubah menjadi menggunakan energi tersebut untuk sesuatu yang lebih produktif, seperti update CV, pelajari skill yang relevan, perluas jejaring website yang menyediakan lowongan kerja, dan lain-lain. Hingga akhirnya, kamu benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Sama halnya ketika kamu memiliki hubungan romansa dengan seseorang. Kalau pada akhirnya hubungan kalian harus berakhir, dia ngeghosting kamu, atau dia selingkuhin kamu, ya sudah lepaskan. Kalau akhirnya tidak jadi sama orang ini, ya nggak masalah. Di depan sana ada banyak sekali pria yang dapat kamu temui. Oke, jadi prinsip yang pertama dari konsep detachment adalah, di balik ketidakpastian ada keberlimpahan. Stick kepada hal tersebut, jangan limitasi pikiran kamu sendiri. Kemudian prinsip kedua adalah, surrender atau berserah. Berserah bukan berarti kamu pasrah dan bermalas-malasan. Berserah dalam proses detachment itu berarti kamu melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil atau situasi. Saat kamu berserah, kamu hanya fokus pada proses bukan hasil. Kamu tetap tenang di tengah ketidakpastian dan menerima segala hasil dengan lapang dada. Kamu yakin dan percaya bahwa semua baik buruk kehidupan ini sudah menjadi takdir. Ada hal-hal di balik itu semua yang tidak kamu ketahui. Jadi apapun hal baik maupun buruk di hidup kamu, ucapkan ini. Aku berterima kasih atas seluruh proses yang aku alami, karena ini semua membentuk pengalaman berharga. Setiap hal yang aku alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, serta mengandung makna yang lebih dalam dari sekadar apa yang aku lihat. Jadikan ini afirmasi kamu terutama saat mengalami situasi-situasi sulit, lalu lepaskan seluruh emosi kamu dan berserahlah. Tenangkan diri kamu, relax. Prinsip ketiga, I am enough for myself. Prinsip ini harus kamu terapkan, terutama kalau kamu memiliki attachment terhadap seseorang. Sebagai contoh, banyak saat ini perempuan-perempuan di luar sana yang berpikir bahwa lelaki adalah financial breakthrough. Salah ya, laki-laki bukan alat untuk naik kelas. Pernikahan bukanlah karir. Belajarlah untuk menjadi cukup terhadap diri sendiri. Kalau saat ini kamu di posisi belum punya pekerjaan yang mapan, belum punya uang, belum punya tabungan, jangan berpikir untuk mencari pasangan yang kaya raya, lalu buru-buru ingin masuk ke pernikahan. Karena semakin kamu tergesa-gesa, kamu malah mengirimkan energi desperate. Desperate itu sama sekali nggak atraktif. Mungkin kamu baru jalan 1 bulan tapi udah nanya kepastian, atau baru jalan 3 bulan tapi kamu udah nanya kapan menikah dan lain-lain. Jangan ya, jangan buru-buru. Take everything in slow phase. Justru kalau finansial menjadi masalah utama kamu, berarti yang harus kamu lakukan adalah healing dulu, manifesting uang dulu, baru relationship. Supaya kamu tidak berakhir menjadi perempuan needy yang akhirnya dikecewakan. Jika kamu mandiri dan mampu mencukupi kebutuhan hidupmu sendiri, kamu akan mudah meninggalkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi hidup kamu. Termasuk ketika kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu tidak akan attach terlalu lama. Distance over disrespect. Itu tadi prinsip-prinsip dalam proses detachment. Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa belajar detach dengan lebih mudah? Pertama, perbaiki konsep diri kamu. Lakukan hal-hal yang bikin kamu lebih percaya diri dan fulfilling dalam hidup ini. Jadi kamu tidak meminta agar kekosongan tersebut diisi oleh orang lain. Kedua, ciptakan batasan ekspektasi yang sehat. Jangan terjebak pada standar atau ekspektasi orang lain.
Ketiga, praktik mindfulness. Ini bisa ngebantu untuk meregulasi emosi yang ada di dalam diri kamu dengan melepaskan rasa cemas terhadap harapan yang tidak realistis. Salah satu hal yang paling mudah yang dapat kamu lakukan, misalnya dengan journaling. Terakhir adalah harus berani menerima ketidakpastian. Sekali lagi bahwa di balik ketidakpastian ada keberlimpahan. Jadi jangan batasi dirimu dengan stuck pada seseorang atau situasi tertentu. Sekian dari iWoman of Indonesia untuk kamu para perempuan-perempuan Indonesia agar menjalani hidup lebih rileks dan tenang dengan prinsip The Power of Detachment. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Dan yuk, share di kolom komentar jika kamu punya pengalaman menarik seputar detachment. See you on the next video.